Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Ancaman dan Hukuman untuk Orang-orang Sombong. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dunia ini bila kita amati banyak sekali orang-orang yang bersikap sombong, entah itu karena harta, jabatan, kekuasaan, maupun kelebihan fisik yang ia miliki. Orang kaya yang sombong selalu merasa bahwa harta yang ia miliki adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari kerja kerasnya mengumpulkan harta, tanpa menyadari bahwa harta yang ia miliki adalah pemberian dari Allah. Harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, kelebihan fisik, serta nikmat yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Semua itu adalah titipan, amanah sekaligus ujian yang Allah berikan kepada manusia. Selain kesombongan jenis fisik dan materi, ada lagi kesombongan yang mungkin saja kita termasuk di dalamnya, yaitu menolak kebenaran, merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Disadari atau tidak, jenis kesombongan ini sudah banyak dilakukan oleh umat muslim. Ada golongan satu mengejek, menyalahkan, dan merendahkan orang lain karena berbeda aliran, berbeda kiai, dan berbeda dalam beribadah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita mau mengkaji sesungguhnya ancaman dan hukuman Allah bagi orang-orang yang sombong tidaklah main-main. Ada banyak sekali, namun kali ini saya akan menyebutkan dua saja yang saya anggap paling mengerikan. Ancaman atau hukuman bagi orang-orang sombong antara lain yang pertama adalah hidupnya diliputi kecelakaan, kehinaan, dan kenistaan. Allah telah memberikan contoh di dalam Al-Quran tentang kehidupan orang-orang yang bersikap sombong. Sebut saja Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah dan Qarun yang ditelan bumi beserta seluruh isi hartanya. Jabatan, kekuasaan, harta membuat mereka bersikap sombong dan bahkan merasa dirinya setara dengan Tuhan. Kesombongan Fir'aun membuat hidupnya penuh dengan tragis dan penuh kehinaan. Sampai-sampai usaha tobatnya tidak diterima oleh Allah. Menjelang ajalnya, Fir'aun berniat untuk bertobat dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir. Dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dua orang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang Fir'aun. Sabda Nabi SAW, malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau mengucap lafaz La ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, At-Tabari. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu saja ditolaknya sebuah tobat adalah kecelakaan yang sangat besar. Namun itulah balasan bagi mereka yang bersikap sombong dan menolak kebenaran.
Ancaman Allah selanjutnya bagi mereka yang bersikap sombong, yaitu dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Jangankan masuk surga, orang-orang yang sombong tidak akan mencium baunya surga. Bahkan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Rasul bersabda, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu senang bajunya bagus dan sendalnya bagus." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." Dan yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain meriwayatkan, tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata kehinaan bagi mereka orang-orang yang sombong tidak sampai di dunia saja, bahkan ketika mereka hendak dimasukkan ke neraka dan sampai hari akhir kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam bentuk-bentuk semut yang kecil dengan rupa manusia. Dari segala tempat datang kepada mereka kehinaan, mereka digiring ke penjara neraka jahanam yang disebut dengan bulas, dengan di atasnya api menyala-nyala, dan mereka diberikan minuman dari kotoran penghuni neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jika kita perhatikan ancaman-ancaman di atas, tentunya kita harus segera introspeksi diri dan membenahi diri kita masing-masing. Jangan sampai ada sedikit kesombongan. Jangan sampai ibadah kita sia-sia karena kesombongan yang hanya sebesar biji sawi. Sebagai penutup, marilah kita introspeksi diri. Tak perlu menunjuk orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Sudahkah diri kita bersih? Sudahkah diri kita benar-benar bersih dari sikap dan sifat sombong? Atau kita malah senang dengan memiliki sikap kesombongan itu? Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan-golongan orang yang patuh dan rendah hati, golongan-golongan orang yang beruntung dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sesungguhnya kebenaran dan kepastian hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.